Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel atau sama official guys. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah kasam waras, masya Allah kasam. Doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kita bahas apa? Kita bahas SPLP ya. SPLP itu apa Kaisam? Surat perjalanan laksana paspor. Jadi SPLP ini pengganti paspor saat KJRI tidak bisa menerbitkan paspor baru dalam keadaan tertentu. Seperti kalian di interminit nggak ada paspor ya. Jadi KJRI itu tidak bisa membuatkan paspor baru. Jadi dibuatkannya itu SPLP. Jadi ini dokumen sekali jalan kamu untuk pulang ke Indonesia. Terus bisa nggak Kaisam SPLP itu cari kerja di Hong Kong? Bisa. Kalau misalkan ada agent yang bisa memproseskan kamu mencari majikan dengan menggunakan SPLP, saat visa turun, kamu kembali lagi ke Hong Kong dengan pembuatan paspor di Indonesia, baru terbang lagi ke sini. Ruwet ya. Iya, tapi kasus ini tuh lagi banyak cuy. Bahkan dalam 2 hari ini, kayak bisa mendampingi anak 5 orang yang membuat SPLP ke KJRI. Itu artinya apa? Mereka tidak punya dokumen. Dia tidak punya paspor saat diterminit, saat diputus kontrak sama majikannya. Apakah ini kesalahan dari pekerja migran itu sendiri Kaisam? Betul. Banyak di luar sana ya cuy ya pegadaian paspor. Bahkan kita dengan sadar menyerahkan dokumen kita, padahal itu bukan dokumen kita. Ya angel sih kalau misalkan sudah terjebak dalam lilitan hutang seperti ini. Ya semuanya menghalalkan segala cara. Kadang Kaisam itu kok merasa lelah ya cuy ya. Kalian tuh sudah diajarkan Kaisam itu sampai ngomong di YouTube itu merupus kayak gitu ya cuy ya. nyemprot gitu, muncrat. Tapi kalian itu udah diambil paspornya sama majikan, digadaikan lagi. Ya kan? Kan ini lucu ya jadinya ya. Jadi percuma kalian dengerin YouTube-nya kayak Tisam kalau nggak dicerna sampai hati kalian gitu. Aduh, pusing. Dalam 5 bulan ini kayak Tisam udah berusaha ya, berjuang dengan rentenir, mengambilkan dokumen, dicarikan majikan, tapi kalian lalai juga. Ini kan yang membuat orang baik lelah untuk menjadi baik gitu cuy. Jadi kayak Tisam tuh merasa percuma ya saya menolong. Ya udah berarti kayak Tisam itu mulai sekarang hari ini kayak Tisam itu nggak mau ngotot-ngototan lagi dengan rentenir. Jadi Kaisam cuma kasih tahu aja ke kalian kalau misalkan hari ini kalian dipecat sama majikan, kalau misalkan beresan uang kalian itu lebih dari pokok hutang kalian, ibaratnya kalau kamu utang di rentenir 5.000 nih, kalian dipecat punya uang 7.000 dari majikan, kalian itu bisa mengambil dokumen kamu. Rentenir itu pasti akan memberikan kebijakan setidaknya pokok hutang itu dibayar coy. Jadi kalau kamu utangnya 5.000, sediakan tuh 6.000, dokumen kamu pasti keambil walaupun kamu telat 1 tahun 2 tahun 2 tahun ya kan, asalkan ada surat terminit. Ngomong baik-baik sama rentenirnya, bisa. Tanpa kayak Tisam pun kalian bisa mengambil paspor itu. Jadi kayak Tisam itu udah nggak bisa memperjuangkan anak yang 4.000 gitu di bawah pokok hutang itu. Kaisam udah nggak mau ikut campur ke situ ya cuy ya. Kaisam akan arahkan kalau misalkan uang kamu itu tidak bisa untuk pokok hutang, ya sudah Kaisam akan mengarahkan kamu untuk pembuatan SPLP. Nah sayangnya nih banyak kasus di mana majikan itu membelikan tiket pesawat di hari kita keluar. Misalkan kita keluar hari ini, kan harusnya kita masih punya 14 hari ya waktu ya. Tapi majikan itu karena saking keselnya sama kita diberikan tiket pesawat itu 2 hari kemudian. Kan itu gimana coba, ya kan? Sedangkan SPLP kalian itu harus memiliki waktu 7 hari ke depan. Jadi pembuatan SPLP itu 7 hari ya cuy ya. Jadi ingat tuh saat kalian dipecat sama majikan, kalau kalian sadar dokumen kamu nggak ada, kamu ngomong sama majikan, saya nggak ada paspor, saya harus ke Lesipun dulu, saya harus ke KJRI dulu majikan untuk membuat dokumen saya. Bisa nggak kamu kasih tiket pesawat saya 8 hari ke depan atau 14 hari di masa akhir finishmu? Kamu ngomong sama majikan, karena saya akan membuat dokumen dulu ke Lesinkun. Harus jujur, ya kan? Kadang kita ini hancur karena kita ini terlalu nggak enakan orangnya. Padahal kita itu butuh gitu tiket pesawat itu. Kalau misalkan nih tibanya majikan ini memberikan 2 hari kemudian, apa yang harus dilakukan? Kita hubungi tuh agent travelnya, ada nggak di Hong Kong? Nah baru kita ubah tanggal
di 7 hari ke depan. Kalau kamu mau bikin SPLP ya cuy, otomatis apakah nambah uang kayak Sam? Jelas nambah. Itu biasanya ada agent travel itu yang menerapkan 500 tambahannya untuk ganti tanggal ya. Tapi celakanya kalau majikan itu sendiri yang beli tiket pesawat, gimana kayak Sam? Ya mau nggak mau, kembali lagi, daripada kita bayar rentenir misalkan 7.000, ya sudah, belikan tiket pesawat, uang yang ada 8 hari ke depan, beli tiket pesawat yang baru kamu proses SPLP. Berarti tiket pesawat dari majikan kita hangus kayak Sam. Iya, itu resikonya. Ruwet ya, makanya jangan dibikin ruwet. Oke, hari ini Kaisam akan berbagi satu kisah di mana salah satu contoh aja ya, teman kayak Tisam, teman kita itu membuat SPLP. Bagaimana sih proses yang dia tempuh? Oke cuy. Jadi si pekerja migran ini ceritanya difiniskan ya cuy ya, difiniskan sama majikannya. Difiniskan sama majikannya berarti dia ini masih belum siap untuk mengambil dokumen karena ya dadakan gitu ya cuy ya. Kita nggak pernah tahu nenek kita kapan mati gitu kan. Akhirnya hari itu juga dia difiniskan dan dikeluarkan. Uang yang dia dapat hanya sisa gaji, akomodasi, tiket pesawat, sama cuti tahunan. Itu yang didapat. Otomatis kurang banget dari nilai hutangnya di rentenir. Hutang di rentenirnya itu 7.000 cuy. Boro-boro 7.000, 14 juta. Gimana caranya kita ngambil? Ya kan? Akhirnya dia cuma punya duit 4.000 nih untuk ngambil dokumen. Akhirnya dia datanglah ke rentenir, ucuk datang ke rentenir. Oh ya nggak bisa kayak gitu. Enak aja, kamu utang 7.000 masa ngambilnya 4.000? Apakah hak rentenir untuk menolak? Ya wajar, karena dia yang menghutangkan gitu kan. Ya kan? Terus gimana? Ya kan, sedangkan tiket pesawat ini tuh besoknya gitu coy, dibelikan sama majikan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ngomong sama rentenirnya tidak bisa dikasih. Apakah itu hak rentenir? Ya nggak apa-apa, ya mungkin itu perusahaannya sudah punya perjanjian kalau misalkan Cece ngambil di bawah 4.000, ya nggak bisa. Akhirnya balik lagi tuh, nggak dapat dokumennya. Ya ini adalah kesalahan kita, konsekuensi resiko yang harus kita terima. Kayak itu Sam, gimana? Saya nggak mau jadi overstay. Ya sudah, bikin SPLP. Terus tiket pesawat saya gimana? Akhirnya tiket pesawat ini coba ngomong agensinya, ngomong sama majikannya, bisa nggak diundur 8 hari ke depan, ya kan? Jadi penerbangannya itu di tanggal 21. Majikannya bisa, karena jujur. Kalau aja si pekerja migran ini jujur sedari awal, enak kan? Tiket pesawat nggak usah long flight. Kalau majikannya kamu tambah 1.000 untuk ganti tanggal, ya mau nggak mau daripada kita beli tiket pesawat 2.500, ya kita akhirnya nambah tuh ke majikan 1.000. Jadi sisa 4.000 itu sisa 3.000. Yang 3.000 ya udah, dokumen udah nggak bisa keambil, tiket pesawat sudah dimundurkan 8 hari. Akhirnya dia datang ke KJRI. Nah, sebelum kalian datang ke KJRI, kalian harus lapor ke polisi dulu tentang hilangnya paspor kalian. Jadi kamu tidak memiliki dokumen. Terus gimana ngomong? Kamu ngomong aja lost property ya. Jadi kamu minta surat kehilangan ke polisi. Tinggal tunjukkan aja, Osong Van Yan Nai, ini paspor saya, ya kan? Kamu nanti ngomong hilangnya di mana? Ya kalau misalkan di TST, ya ngomong aja di TST. Kamu digadainya di mana? Ya ngomong aja jujur, ya kan? Terus polisi itu nggak akan banyak nanya, karena kasus ini tuh banyak. Jadi udah, polisi tuh udah capek gitu, tinggal ngetikin nomor paspormu, udah jadi kasihin ke kamu. Sudah dapat nih surat polisi, kamu print semua dokumen kamu, visa, kontrak kerja, pokoknya seperti itulah cuy. So dokumen-dokumen kamu jadikan satu, jangan naik ke lantai 3 dulu, kamu langsung membuat laporan dulu ke bagian labor ya. Di belakang pas satpamnya KJRI, di belakangnya itu ada kantor. Nah di situ ngomong, kayak Sam, apakah saya harus berbohong sama KJRI? No, jujur aja, Bu, paspor saya di rentenir, saya nggak bisa ambil. Kayak Sam ngajarin anak-anak tuh untuk jujur aja. Apakah KJRI marah? Ya marah-marah gimana, orang kenyataannya udah nggak ada. Jadi akhirnya si pekerja migran itu datanglah tuh membuat laporan, dikasih formulir. Jadi kayak nulis diary ya cuy ya. Kalian tulis tuh kronologinya, saya digadaikan di sini, ini nomor handphonenya, melalui ini, tulis aja semuanya. Saya nggak bisa ngambil, saya mau pulang ke Indonesia. Setelah pengaduan itu, kamu naik ke lantai 3. Naik ke lantai 3, di situ kamu ngantri ya di bagian loket tuh. Pak, saya mau bikin SPLP. Berkas-berkas dilihat, dicek, kamu dapat jadwal BAP. Ya, nah tadi tuh pekerja migran yang kemarin membuat SPLP itu mendapatkan jadwal BAP hari ini. Nah hari ini dia itu BAP cuy.
Apa sih Kaisam BAP? BAP itu berita acara cuy. Kamu paspornya dia ada di mana, utangnya berapa, ininya segini. Jadi intinya tuh kamu jawab apa yang ditanyakan sama Bapak KJRI-nya saja ya. Jadi kalau misalkan kamu tidak berbohong, paspormu digadai, jadi nggak kesletet gitu bibirmu itu cuy. Jujur aja nggak apa-apa. Nah setelah BAP selesai, baru kamu sesi pemotretan. Pemotretan. Tetap aja kamu juga difoto untuk SPLP kamu. Jadi kayak paspor, mirip paspor, cuma bedanya SPLP gitu kan, bukan paspor. Nah 3 hari setelah BAP, itu SPLP kamu jadi. Nah jadi saat kamu pengambilan SPLP, otomatis tiket pesawat kamu, nggak hangus kan. SPLP dapat, ya sudah, SPLP dengan tiket pesawat dijadikan penerbangan. Kayak Tisam, kalau misalkan tiket pesawat saya dibelinya dengan paspor lama, apakah bisa? Bisa. Tetap aja tunjukkan ke pas check-innya SPLP dengan tiket pesawat. Bisa cuy. Nah udah bye-bye, selesai sampai di Indonesia. Terus gimana Kaisam nasib rentenirnya? Ya kan tadi kan rentenir sudah ditabayun, tapi rentenir tidak mempercayai kalau kita tidak punya uang. Karena apa? Karena rentenir itu sudah mengecap kita itu banyak bohong. Ya kan kadang rentenir itu ngomong sama kayak Tisam, ya Tisam kamu coba pikir, dia datang ke saya, alasannya bapaknya sakit, anaknya sakit, neneknya sakit, neneknya sakit, ibunya sakit, kita lo nolong utang, ya kan? Iya, cuma di sini salahnya rentenir, kenapa menghutangkannya sampai maksimal gitu kan? Udah tahu ini nih nggak punya duit untuk bayar. Aduh, ya tapi kalau misalkan orang yang bisa diperasi ya enak-enak aja gitu rentenir. Tapi kalau orang-orang kayak pekerja migran yang kemarin bikin SPLP yang blangsak gitu ya, yang nggak mau bayar utang, ya rugi ya. Maka dari itu nih, membuat SPLP itu adalah cara memerangi rentenir supaya tidak memberikan pinjaman terlalu banyak lagi. Setuju nggak? Jadi buat kalian yang dipecat tidak ada paspor, pulang saja dulu ya. Tidak usah memaksakan untuk saya harus cari majikan lagi di sini. Kayak Tisam tolong bantu saya. Kaisam udah nggak bisa kayak gitu cuy. Kaisam manusia biasa. Kaisam juga punya keterbatasan. Kaisam juga bukan miliarder yang nggak bisa nge-backup semua hutang-hutang kamu. Kaisam udah lelah, di titik lelah untuk memperjuangkan kalian gitu. Jadi Kaisam akan membimbing kalian dari handphone untuk melakukan proses secara prosedural. Kalau kalian nggak punya paspor, pulang. Jangan jadi anak overstay. Kaisam bisa nggak kesini lagi? Bisa. Masuk PT lagi ya cuy ya. Kalian bisa pindah ke Taiwan, ke Singapura ya. Jadi jangan jadikan Hong Kong satu-satunya negara untuk kamu mencari kerja. Sepakat? Puyeng ya kayak Tisam? Iya. Maka dari itu jangan gadaikan dokumen kamu. Kalau kamu sudah gagal bayar, pertahankan dokumen kamu. Saat kamu dipecat, setidaknya kamu bisa cari majikan baru ya. Aduh, gimana kira-kira KJRI mumet ya? KJRI itu kemarin mumet katanya cuy, banyak yang bikin SPLP. Sabar KJRI, ayo kita perangi rentenir-rentenir di luar sana dengan ya sudah kita buatkan saja SPLP dan pulang ya. Jadi buat kalian yang mau bekerja sebagai rentenir, pikir-pikir lagi, potensi kalian kehilangan uang itu gede banget karena KJRI bisa mengeluarkan SPLP untuk pemulangan pekerja migran ini tanpa paspor ya, cuma bayar $70 aja. Wes, Masya Allah. Mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat, ambil hikmah dan pembelajarannya. Hati-hati jangan dicontoh ya cuy ya. Hati-hati buat kita semuanya. Yang pulang dengan SPLP nggak usah bersedih, jangan menganggap ini kegagalan, tapi harus lebih semangat untuk mencari pekerjaan di negara lain. Oke? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.